Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Genta Monika, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Ronowijayan, Kabupaten Ponorogo. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya Ibu Heni Setiawati, guru kelas 4 SDN 2 Ronowijayan. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi sebelum supervisi di dalam kelas. Selamat pagi Bu Heni. Selamat pagi Bu Desi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya. Sebelum nanti saya melakukan proses supervisi di dalam kelas. Siap Bu Desi. Adapun tujuan dari supervisi hari ini itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses ketika Bu Heni nanti melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian mengapa kita hari ini mengadakan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal. Jadi ketika nanti Bu Heni melakukan pembelajaran di kelas, Bu Heni sudah siap dan percaya diri. Yang nantinya ketika Bu Heni menyampaikan pembelajaran, memberikan yang terbaik untuk murid Bu Heni. Iya Bu Desi. Nah, di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya Bu. Yang pertama kira-kira nih Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Heni capai? Nanti tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu setelah anak melakukan kegiatan pembelajaran, melihat video dan sebagainya, itu anak itu dapat mengidentifikasi ya bagian tumbuhan, fungsi-fungsi dari tumbuhan ya, kemudian juga dapat menyimpulkan seperti itu dengan benar tentunya. Oh begitu ya. Tadi dengan menyaksikan video itu anak-anak bisa menyimpulkan pembelajaran yang akan diperoleh hari ini. Seperti itu ya bagian tumbuhan. Kemudian kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Heni capai itu yang seperti apa Bu? Untuk area pengembangan tentunya ini Bu Desi, begini, kita pengen bagaimana pengetahuan siswa, bagaimana keterampilan siswa itu ada peningkatan, khususnya untuk peningkatan pada keaktifan siswa, ya. Kemudian kolaborasi siswa, dan tentunya juga kompetensi siswa. Gitu. Jadi ada 3 ya Bu tadi. Betul. Keaktifan siswa, kolaborasi siswa, dan kompetensi siswa. Nah, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang Bu Heni terapkan di kelas nanti, baik dari strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, dan model pembelajarannya. Untuk nanti rencananya itu tentunya strategi pembelajaran saya nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada juga modelnya itu PBL, begitu juga sih ya. Kemudian nanti metode penugasan, tanya jawab, juga diskusi. Sudah siap ini ya Bu. Selanjutnya ya Bu, pertanyaan yang keempat itu kira-kira media pembelajaran apa yang akan Bu Heni lakukan, yang akan Bu Heni gunakan nanti di dalam? Untuk media, karena ini tentang bagian tumbuhan, yang pasti nanti ada tumbuhan. Dan juga saya nanti akan menggunakan proyektor ya. Nanti anak-anak akan nonton video bagaimana tumbuhan itu berkembang biak, nanti ada di situ juga termasuk bagian-bagiannya apa saja nanti akan saya sampaikan melalui video. Oh begitu. Jadi ada tadi 2 ya Bu, ya. Proyektor sama tumbuhan sebagai media. Kemudian kira-kira nih Bu, kapan Bu Heni akan melakukan observasi atau kegiatan pembelajarannya di dalam kelas nanti? Rencana hari Rabu Bu Desi. Hari Rabu jam berapa Bu? Jam awal aja, sekitar 7:30 setelah anak-anak sholat duha sampai jam istirahat. Oh begitu. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Apa yang Bu Heni dapatkan setelah kita melakukan percakapan praobservasi ini? Tentunya banyak sekali. Alhamdulillah setelah melakukan praobservasi ini yang saya dapatkan ya kemantapan saya untuk melakukan pembelajaran nantinya, metodenya apa, strateginya apa, akhirnya dari percakapan saya dengan Bu Desi ini
muncul seperti itu ya Bu Desi ya. Jadi lebih matang lagi, lebih siap lagi untuk melaksanakan kegiatan observasi. Sudah siap ya Bu ya untuk melakukan kegiatan. Nah, terima kasih Bu Eni atas percakapan kita hari ini. Sampai ketemu lagi nanti hari Rabu ya Bu ya. Iya Bu Desi. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Demikian percakapan pra-observasi saya dengan Ibu Eni Setiawati. Sampai bertemu lagi di observasi kelas dan pasca observasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Sehat nggih? Sehat. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Nanti dilanjutkan seperti biasa sarapan pagi dan membaca Pancasila. Silakan disiapkan Mas Bintang. Siap berdoa mulai. Sebelum belajarnya kita lanjut, menjadi absen dulu. Yang tidak masuk siapa? Bara. Bara, kemana Bara? Nggak tahu. Nggak tahu. Kemana? Kepacitan. Katanya ada Kepacitan. Katanya kakaknya kepacitan. Oh iya. Berarti agak masuk Bara. Hari ini kita materinya IPA dan Bahasa Indonesia. Ada yang lupa buat buku apa tidak? Tidak, semua bawa nggih? Nggih. Ya, terus materi kita nanti bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Jadi kita belajar tema 3, subtema 1, PB3 itu tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Dan untuk bahasa Indonesianya nanti kita belajar wawancara, membuat pertanyaan untuk wawancara. Nah, perhatikan ke saya. Dari tema 3, subtema 1. Kemudian bagian-bagian dari tumbuhan seperti ini ya. Nanti mulai dari bawah sendiri, ini nanti Bu Heni pasang di papan tulis, nanti kita kerjakan bersama-sama ya. Itu kalau lihat gambarnya, anak-anak tahu bawah sendiri itu kira-kira apa? Akar. Atasnya? Daun. Atasnya daun. Kemudian samping ini apa? Batang. Nah, yang sebelah sini itu batang. Atasnya batang. Bunga. Ya, kita kerjakan bareng-bareng. Kita tempel dulu apa itu bannernya untuk latihan. Ya, sudah. Itu bannernya sudah dipasang. Kita lanjutkan. Coba nanti yang Bu Heni tunjuk silahkan maju ke depan. Ini kan ada part of a plant. Itu bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, ini sudah Bu Heni printkan. Ya, kalian ambil salah satu, kemudian tempelkan di sana. Ya, tempelkan di sana. Kan kemarin sudah pernah ya sedikit-sedikit itu disinggung masalah tumbuhan ya. Itu di tema 3. Nah, nanti yang Bu Heni panggil silahkan maju ke depan untuk menuliskan ini bagian tumbuhan ini. Silahkan maju ke depan. Nomor absen 7. Siapa 7? Mas Rizky. Ya silahkan Mas Rizky mau ambil yang mana? Ayo, agak cepat saja. Atau ambil dari atas juga nggak apa-apa. Sini.
Nah, silahkan ditempel. Coba buka. Kemudian lanjutnya silahkan siap-siap maju. Nomor absen 9. Nepan. Daun. Dibuka kelihatannya, Mas. Ya. Kemudian siap-siap lagi untuk maju. Ayo, mahkota bunga itu yang mana, Mas? Silakan. Oke, ya, Alfa. Ya, coba perhatikan semua ke sini. Temennya tadi sudah nempel-nempel semua. Ini akar, benar apa tidak? Betul. Terus ini daun? Betul. Ini batang? Betul. Ini putih? Ya, kemudian ini benang sari? Betul sekali. Ini kepala putih? Ini mahkota bunga. Kemudian ini tangkai benang sari. Terakhir kelopak bunga. Berarti betul semua. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Kita lanjutkan, kalian fokus ke layar. Nah, itu akar. Fungsi akar antara lain ada 3, silahkan diperhatikan. Ada menancapkan tumbuhan ke tanah, kemudian menyerap air, ya. Kemudian juga tempat menyimpan makanan. Itu. Kemudian ada batang. Batang fungsinya untuk apa? Sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, buah, kemudian mengangkut air dan mineral. Diperhatikan sambil dibaca karena nanti ada tugas individunya, ya. Perhatikan. Kemudian ada sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, itu letaknya juga di batang. Batang ada batang berkayu, ada batang rumput, kemudian batang basah. Perhatikan ke sana. Lanjutnya, lah ini. Ini ada kepala putih. Sudah sesuai nggih? Sudah sesuai. Kita lanjutkan lagi. Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga meliputi yang sudah kamu pasang tadi, sudah betul. Kita lanjutkan buah dan biji. Ya, buah ada yang berdaging, contohnya apa, Cah? Buah yang berdaging, apokat. Terus? Tuh yang di depan, ya, mangga, apel. Kita lanjutkan, kemudian ada daun. Fungsi daun adalah apa fungsinya? Ya, kemudian tempat pembuatan makanan, kemudian tempat terjadinya penguapan. Ya, ini untuk bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sampai sini ada pertanyaan apa mboten? Mboten. Karena tidak ada pertanyaan, Bu Heni beri LKPD untuk dikerjakan, nggih. Nggih. Sebelumnya kalian membentuk kelompok dulu. Untuk kelompoknya, kelompok 1 itu Mbak Aufa, terus Mbak Sila, Mas Nevan, ke sini ayo Mas Nevan. Kemudian Mas Rizky, yuk sini. Jadi 1, porsinya dibawa ke sana. Porsinya aja. Terus ini mejanya digabung. Ayo Mas, ngono Mas. Ya. Ayo cepat. Terus yang kelompok 2. Kelompok 2 ada Mas Bintang, kemudian Dea dan Marwa. Sini, sebelah sini. Ayo minggir dulu ya.
Di sebelah sini mejanya ini dijadikan satu sama sini. Yuk. Ayo di pinggir nih. Nggak usah ini. Nah, pon siapkan alat tulisnya. Ayo ndang duduk. Nanti ketua kelompoknya untuk kelompok 1 Mas Nevan, kelompok 2 Mas Bintang, kelompok 3 Mas Ardian. Nggih. Silakan, ini kelompok 1. Ini kelompok 2 Mas Bintang. Ya, Mas Ardian, silakan. Perhatikan LKPD-nya, tugasnya, langkah-langkah mengerjakan LKPD dibaca, dipahami. Kemudian guntingnya disiapkan. Ayo, guntingnya disiapkan. Yang tidak bawa gunting, ini. Yuk. Sini, ya. Coba di bawah sendiri itu dilihat ada kata-kata ini, ya itu kalian potongi. Yo, untuk mengerjakan waktunya 10 menit selesai. Jangan lama-lama. Yang lainnya disiapkan buku alat tulis. Ya. Ayo membantu temennya sambil mengingat-ingat nanti itu bagian tumbuhan itu apa namanya, terus nanti dilekatkan di kotak yang sebelah mana, temannya ikut membantu. Tumbuhan bagiannya apa saja tulis di sini. Mulai dari akar boleh, dari daun boleh, seingat kamu didiskusikan. Terus ini fungsinya apa, sebutkan masing-masing 2. Ayo ndang, dikerjakan berkelompok, dipikir bareng-bareng. Ini namanya bagan. Tumbuhan itu bagiannya apa saja tulis di sini. Dari akar boleh, dari bunga boleh. Fungsinya di sini. Misalnya sini daun, fungsinya apa? Sebutkan 2, gitu ya. Yuk silahkan. Tulisannya yang rapi, semua ikut mikir, nggak boleh yang mikir salah satu. Semua ikut mikir. Sudah selesai? Pantun. Ya, kita presentasikan hasil diskusi kalian ya, yang tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Silakan maju ke depan kelompok 3. Yo, Mas. Siapa? Mas Amri. Ya, dibacakan yang ya. Silakan maju. Yang lainnya memperhatikan. Sini, Mas. Yang halaman pertama dulu. Oh ya ini aja. Itu Mas ya. Benar. Ya, baca. Yang ini. Yang halaman kedua, yang duduk memperhatikan. Ininya dibaca dulu. Ya. Bahan fungsi bagian-bagian bunga. Akar untuk menyerap air. Menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. Yang duduk memperhatikan. Daun untuk melakukan pernapasan. Sebagai tempat pembuatan makanan. Ya, antar. Tempat tumbuhan daun, bunga, dan buah. Ya. Mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Bunga, putik merupakan alat kelamin betina. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri kepala sari, buah dan biji. Yang pertama, ini kok rame nyapa iki? Sakrop pada umumnya tidak tembus air. Yang kedua adalah lapisan mesakrop berserat dan berdaging. Ya, dari presentasi temennya dari kelompok 3 ada yang mau kasih masukan, mungkin tanggapan. Tadi disebutkan fungsinya akar antara lain untuk menyerap air, fungsinya daun untuk melakukan pernapasan. Itu sudah betul apa belum? Sudah betul apa belum? Betul. Betul. Punya kelompok lain jawabannya sama apa tidak? Jawaban kamu?
Fungsinya daun juga untuk menyerap air. Daun untuk menyerap air. Hah? Fungsinya daun apa itu? Untuk melakukan pernapasan. Untuk melakukan pernapasan ya. Ya sudah, terima kasih Mas Jamri, silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk Mas Jamri. Ya. Kemudian untuk presentasi yang lembar pertama, ya itu menempel-nempelkan itu silahkan maju kelompok 2. Siapa yang mau maju? Mas Bintang. Ya, dihadapkan ke temennya seperti ini, terus tunjukkan ini namanya apa, ini namanya apa. Madepnya ke sana, ya. Yo, yang duduk perhatikan, diperhatikan, yang ditunjukkan Mas Bintang ini sudah betul apa belum? Agak ke atas Mas. Nah, yang pertama bawah sendiri namanya apa Mas? Akar. Akar, ke atas. Batang. Perhatikan. Ya, yang bawah sendiri apa namanya? Akar. Ya, akar. Kemudian Batang. terus sambil ditunjuk Mas, atasnya Daun. betul. Bunga. Ya, Buah. buah. Yang lainnya apa seperti ini? G. Sama? Ah, berarti jawabannya betul semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Nah, jadi saya ulangi. Bagian-bagian tumbuhan apa saja tadi? 1. Daun. 2. Akar. 3. Buah. 4. Batang. 5. Bunga. Ya, dari semua bagian itu nanti di rumah dipelajari lagi. Fungsinya apa dipelajari lagi, nggih? Kita lanjutkan, kemudian fungsinya akar salah satunya apa? Satu aja fungsi akar. Betul. Fungsinya daun. Untuk menyimpan makanan. Betul sekali. Ya, melakukan pernapasan ya. Kemudian nanti kalau ada kesulitan untuk ini apa bagian tumbuhan juga wawancara, kalian bisa buka buku paket ya. Di rumah dipelajari lagi. Terus bisa berkelompok di rumah, yang rumahnya dekat ya, bisa berkelompok di rumah. Minggu depan kita akan belajar tentang bagian tubuh hewan, nggih. Nanti bisa baca-baca dulu di rumah. Sampai sini ada pertanyaan apa mboten? Mboten. Kalau tidak ada pertanyaan, LKPD-nya bisa dikumpulkan. Ya, bisa dikumpulkan. Silahkan dikumpulkan. Ya. Kelompok 3, kelompok 2. Oke. Boleh berkemas-kemas. Dikemasi bukunya. Bukunya dikemasi, tempatnya jangan pindah dulu, seperti ini aja. Tempatnya seperti ini aja, bukunya dikemasi. Kita berdoa dulu. Ya. Kita berdoa dulu. Tadi yang nyiap nih siapa? Mas Bintang, ya. Disiapkan. Nanti ayo, sudah apa belum kelompok 3? Oh, ya. Disiapkan dulu, kita berdoa semoga ilmu kita hari ini bermanfaat. Besok tidak ada ceritanya lupa-lupa ya. Diingat-ingat ya, apa saja bagian tumbuhan. Dan anak-anak semua di rumah itu jangan keseringan main HP. Jadinya apa yang dipelajari sekolah hari ini dipelajari besok sudah lupa. Jangan sampai seperti itu, nggih. Nggih. Silakan Mas Bintang disiapkan, kita berdoa. Pelajaran selesai. Terima kasih. Selamat pulang. Nanti yang belum dijemput tidak boleh ke jalan ya. Tunggu di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Desi
Desi Genta Monika, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ponorogo. Di sini saya masih bersama dengan Ibu Heni Setiawati, guru kelas 4 SD 2 Ronowijayan, dan beliau Bapak Edi Nuryanto sebagai pengajar praktek pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Assalamualaikum Pak Edi dan Bu Heni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca prestasi ya Bu, terkait dengan supervisi akademik yang sudah dilakukan kemarin. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan supervisi akademik yang sudah dilakukan. Nah, yang pertama, bagaimana perasaan Bu Heni setelah dilakukan supervisi akademik di dalam kelas kemarin? Untuk perasaan waktu diobservasi kemarin itu karena kita guru sudah lama ya, sebenarnya kalau kita ngajar terus ngajar ditungguin itu sebenarnya setiap tahun kan sama kepala sekolah selalu seperti itu. Jadi kalau kemarin itu karena observasi ini untuk tugas kita ya, tugasnya Bu Desi, itu saya ada perasaan sedikit gimana gitu, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Jadi semuanya berjalan dengan lancar ya Bu. Kemudian bisakah Bu Heni ceritakan kembali area pengembangan, kemudian media pembelajaran yang digunakan, serta langkah-langkah pembelajaran saat proses pembelajaran di kelas kemarin? Kemarin waktu proses observasi kemarin untuk area pengembangannya, pengetahuannya kemarin ya, pengetahuan dan keterampilan itu saya fokuskan kemarin ke keaktifan siswa, kemudian ke kolaborasi dan juga peningkatan kompetensi siswa. Jadi ada dua aspek tadi ya, yang pertama ke pengetahuan dan keterampilan, di dalamnya memuat tentang keaktifan siswa, kolaborasi siswa, sama kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Kemudian untuk media pembelajarannya Bu Heni? Ya, untuk media pembelajaran itu kemarin karena temanya itu bagian-bagian tumbuhan. Kemarin itu saya dari waktu kemarin kan saya sampaikan akan menggunakan tumbuhan yang ada di sekitar sekolah dan ada video. Tapi dalam prakteknya karena kemarin itu tumbuhan sekolah itu ternyata yang digantung-gantung itu kan banyak yang mati, daunnya ada yang kering, akhirnya saya memutuskan untuk merubah dari tumbuhan menjadi banner. Jadi kemarin saya buatkan banner itu ada gambarnya pohon ya, tumbuhan lengkap beserta dengan bagian-bagiannya, kemudian anak-anak menuliskan ini apa, terus di bawahnya itu fungsinya bagian tumbuhan itu apa, serta untuk video tetap ada. Alhamdulillah, jadi untuk media itu sesuai ya, hanya ada sedikit tadi ya. Jadi walaupun ada sedikit perubahan tentang media pembelajaran itu tidak mengurangi proses jalannya pembelajaran di kelas ya Bu ya. Kemudian untuk yang langkah-langkah pembelajaran di kelas itu seperti apa Bu? Untuk langkah-langkah pembelajaran alhamdulillah sesuai dengan RPP. Jadi ya dari pendahuluan, inti dan penutup. Hanya saja waktu di inti tadi waktu observasi itu kan ada anak yang mohon maaf ini kompetensinya sedikit di bawah rata-rata ya. Anak tersebut itu belum lancar membaca. Jadi saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses. Jadi ketika tadi itu saya ngajar, terus anak itu kan belum bisa nulis ya, tapi dari video anak kan tahu tentang apa yang dipelajari. Akhirnya ketika yang lain itu nonton video terus mengerjakan, khusus untuk satu anak ini saya panggil. Jadi untuk mengetahui tingkat pemahamannya anak itu saya melakukan dialog. Jadi itu di situ. Jadi walaupun ada salah satu anak yang mohon maaf kemampuannya di bawah rata-rata, tetap ada proses pembelajaran diferensiasi di dalamnya ya Bu ya. Jadi sesuai dengan
minat dan gaya belajar siswa. Terkait dengan area pengembangan tadi ya Bu, saat proses pembelajaran itu sudah bisa dikatakan berhasil atau mungkin ada kekurangan? Insya Allah kalau menurut saya ya berhasil Desinya. Jadi terbukti dari hasil RAPD ya, asesmen yang diberikan itu cukup memuaskan hasilnya. Jadi anak-anak juga memahami sekali tema kita saat itu tentang bagian tumbuhan. Di simpulan akhir anak-anak juga memahami apa fungsinya, apa bagiannya seperti itu. Jadi sudah berjalan lancar dan dikatakan berhasil ya. Nah kemudian mungkin ya Bu, ini dalam proses pembelajaran itu ada tantangan atau kendala yang Bu ini alami? Kalau tantangan atau kendala khususnya untuk ya itu tadi anak yang tadi aja. Jadi bagaimana kita sebagai guru itu mampu menerapkan pembelajaran yang bisa bisa anak-anak itu semua tercover seperti itu ya. Jadi kita harus memanfaatkan semua fasilitas kita. Kalau perlu medianya yang untuk anak yang ini seharusnya kita pakai yang mana ya, harus lebih dipertimbangkan lagi sebelum kita melakukan pembelajaran seperti itu. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Rencana ke depan apa yang akan Bu siapkan nanti kira-kira? Rencana ke depan dalam pembelajaran ke anak-anak gitu. Iya, sebenarnya pembelajaran ke anak-anak. Untuk pembelajaran ke anak-anak itu karena di CGP yang kita ketahui bersama itu kita kan ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada KSP ya. Itu kita berusaha semaksimal mungkin kita melakukan pembelajaran sesuai dengan yang kita dapatkan seperti itu kan. Dari sekolah kita kan kebetulan banyak CGP-nya, programnya, dan sudah ilmu-ilmunya sudah ditransfer ya. Kita belajar mempraktekkan ke anak-anak. Kemudian khususnya untuk kelas saya sendiri itu ya ini Bu Desi, mungkin pendekatan kita itu lebih lagi, media kita lebih matang lagi sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas. Jadi seperti itu ya, ini nanti rencana Bu ini kedepannya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KSD di semua mata pelajaran, dan selain itu juga memanfaatkan media-media pembelajaran yang ada di sekolah. Baik Bu ini, terima kasih atas jawabannya. Semoga apa yang diharapkan Bu ini kedepannya serta rencananya dapat realisasi secepatnya. Selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Edi Nuryanto untuk memberikan feedback terhadap proses percakapan pasca observasi. Monggo Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Desi Genta. Dari saya tadi saya mengamati terkait supervisi akademik di prinsip coaching. Di sini untuk kemitraan dengan rekan sejawat sudah sangat berjalan lancar dan sangat baik, karena di sini kita tidak menemukan salah satu dari baik dari coach maupun yang di coaching ini untuk saling menggurui. Ini yang biasanya kan daripada prinsip coaching itu kita tidak boleh menggurui. Jadi kita sama-sama menyelesaikan masalah, khususnya yang di coaching itu mampu menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Untuk proses kreatif dari prinsip coaching tadi, dari baik Bu Desi maupun rekan sejawat ini sudah begitu baik, percakapan dua arah, terus lebih banyak berbicara semuanya daripada saling memberikan pertanyaan-pertanyaan itu langsung dijawab gitu. Tidak ada yang istilahnya saling menggurui, dimintai saran, itu tidak ada. Terus pertanyaannya yang digunakan itu adalah pertanyaan yang menggali. Jadi seperti pematih lah, di situ kan digali terus apa yang jadi permasalahannya, apa yang jadi solusinya itu sudah tampak di situ. Terus tindak lanjut ini tadi sudah tampak,
dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi untuk rencana ke depan, pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSC ya, ini tadi sudah muncul untuk tindak lanjutnya. Secara garis besar semuanya sudah sangat berjalan dengan baik dan sangat bagus menurut saya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Baik, akhirnya serangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, terima kasih Bu Yeni dan Pak Edi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.